Takdir itu terkadang disifati dengan takdir baik dan takdir buruk. Takdir yang baik sudah jelas maksudnya, lalu bagaimana dengan takdir yang buruk? Apakah berarti Allah berbuat sesuatu yang buruk? Nah, ini perlu kita luruskan ya, bahwa tidak ada sebetulnya takdir yang buruk. Dalam hal ini kita perlu memahami antara takdir yang merupakan perbuatan Allah dan dampak atau hasil dari perbuatan tersebut. Jika takdir disikapi buruk, maka yang dimaksud adalah buruknya sesuatu yang ditakdirkan tersebut, bukan takdir yang merupakan perbuatan Allah, karena tidak ada satupun perbuatan Allah yang buruk. Seluruh perbuatan Allah itu pasti mengandung kebaikan dan hikmah. Jadi keburukan di sini yang dimaksud pasti ditinjau dari sesuatu yang ditakdirkan atau hasil perbuatan, bukan ditinjau dari perbuatan Allah itu sendiri. Jadi untuk gampangnya begini ya, misalkan seseorang itu harus karena penyakit misalkan apa ya, penyakit diabetes nih. Diabetes, kemudian gangren muncul sehingga harus diamputasi sebagian dari anggota tubuhnya. Nah, dengan adanya amputasi kaki tersebut, tentu kita semua sepakat bahwa itu adalah sesuatu yang buruk. Namun pada kasus ini tindakan melakukan amputasi kaki tadi misalkan, itu adalah perbuatan yang baik. Walaupun hasil perbuatannya buruk, ya ini terpotongnya kaki, namun tindakan amputasi adalah perbuatan yang baik karena untuk mencegah penyebaran pembusukan dari daging yang busuk tadi di kaki gitu ya. Demikian pula dalam kita memahami takdir yang Allah tetapkan, semua perbuatan Allah itu adalah baik, walaupun terkadang hasilnya adalah sesuatu yang tidak baik, yang dirasakan tidak baik bagi hambanya. Namun yang perlu diperhatikan bahwa hasil takdir yang buruk terkadang di satu sisi buruk, akan tetapi mengandung kebaikan di sisi yang lainnya. Nah, sebagian orang ada yang memiliki anggapan yang salah dalam memahami takdir. Mereka itu hanya pasrah terhadap takdir tanpa melakukan usaha sama sekali. Sungguh ini adalah kesalahan yang nyata ya. Bukankah Allah juga memerintahkan kita untuk mengambil sebab dan melarang kita dari bersikap malas? Apabila kita sudah mengambil sebab dan mendapatkan hasil yang tidak kita inginkan, maka kita tidak boleh sedih dan berputus asa, karena semuanya sudah merupakan ketetapan Allah gitu ya. Kayak misalkan yang pernah saya sampaikan bahwa yang namanya kita ditakdirkan punya anak banyak, tapi kita nggak menikah. Nah, jadi ada akibat, ada sebab. Nah, ketika akhirnya ditakdirkan punya banyak anak namun kita tidak menikah, maka takdir tersebut tidak akan muncul. Itulah yang dinamakan kenapa takdir itu ada proses sebab dan akibat. Ditakdirkan punya banyak anak terus kita menikah, maka takdir itu akan tercapai. Ya, ada sebab dan akibat begitu kan ya. Nah, apabila kita sudah mengambil sebab yang tadi saya sampaikan, kemudian kita nggak sukses dari apa yang pernah kita upayakan, ya kita nggak usah sedih gitu kan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah pada Allah, jangan engkau lemah. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi. Karena perkataan law atau seandainya itu dapat membuka pintu syaitan. Lalu apa bedanya takdir dengan nasib? Apa yang dimaksud dengan nasib? Kenapa ada nasib baik, nasib buruk? Banyak lah ya pertanyaan seperti itu. Jadi nasib itu adalah sama dengan seperti yang kita sebutkan sebelumnya, itu mu'allaq. Nasib itu adalah bergantung daripada apa yang kita perbuat. Misalkan begini, kita mau membaca Al-Quran atau tidak baca Al-Quran. Kalau kita baca Al-Quran berarti nasib kita baik. Kalau kita meninggalkan untuk tidak membaca Al-Quran, nasib kita buruk. Sama halnya seperti halnya kita mau sholat subuh nih. Kita memilih bangun, mandi, wudhu, berangkat ke masjid. Atau kita memilih tidur-tiduran aja. Nah, kalau kita memilih bangun, kemudian mandi, wudhu, berangkat ke masjid, itu berarti kita memilih nasib yang baik. Sementara kalau kita memilih sebaliknya, berarti kita memilih nasib yang buruk. Akhirnya akan buruk bagi kita gitu. Akibatnya, efeknya, impactnya ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan nasib. Jadi nasib itu sama seperti halnya takdir mu'allaq, adalah pilihan. Nasib itu pilihan. Apakah kita akan melakukan hal-hal yang baik
sehingga kita bernasib baik, ataukah kita akan melakukan hal-hal yang buruk sehingga kita bernasib buruk. Lalu apa manfaat kita mengimani takdir? Jadi begini ya, keimanan yang benar terhadap takdir itu akan membuahkan hal-hal yang baik bagi kita, yang penting bagi kita. Pertama adalah munculnya ketenangan dalam hati terhadap takdir Allah yang menimpa kita, sehingga kita tidak merasa sedih atas hilangnya sesuatu yang dicintai atau ketika mendapatkan sesuatu yang dibenci. Sebab semuanya itu terjadi dengan ketentuan Allah. Ini termaktub di dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah berfirman yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Lalu ayat 23-nya, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Lalu faedah yang kedua apa? Yang kedua itu adalah akhirnya kita hanya bersandar kepada Allah ketika melakukan berbagai sebab, dan tidak bersandar kepada sebab itu sendiri, karena segala sesuatu tergantung pada takdir Allah gitu ya. Lalu yang ketiga, maka hikmahnya adalah bahwa kita tidak akan sombong terhadap diri sendiri ketika tercapai apa yang menjadi cita-cita kita, karena keberhasilan yang didapatkan itu merupakan nikmat dari Allah, berupa sebab-sebab kebaikan dan keberhasilan yang memang telah ditakdirkan oleh Allah untuk kita. Jadi kekaguman terhadap diri sendiri itu akan terlupakan gitu ya. Dia akan akan lebih banyak mensyukuri nikmat atas keberhasilan yang telah dicapai. Itu faedah daripada atau buah yang akan kita petik apabila keimanan kita terhadap takdir itu benar.